Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama dengan hadirnya Al-Qur'anul Karim sebagai pembimbing kita dalam kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam pada baginda Nabiyuna Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur yang Allah muliakan, di dalam surah Al-Hasyr pada juz yang ke-28 di ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang orang-orang Yahudi. Terutama ayat ini asbabun nuzulnya yang berhubungan langsung dengan Bani Nadir, satu kelompok dari kaum Yahudi yang telah mengambil kesepakatan dengan Rasulullah, artinya dengan kaum muslimin di kota Madinah, untuk saling tolong menolong. Namun satu ketika di saat Rasulullah SAW menagih kesepakatan ini, Rasulullah datang ke Bani Nadir, rencana akan mengajukan proposal, meminta beberapa bahagian dari harta mereka. Yang terjadi adalah mereka mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat bersama Rasulullah SAW. Bahkan mereka menciderai Rasulullah SAW dengan cara berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar ini segera kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah mengetahui niat buruk dari Bani Nadir, kaum Yahudi yang ada di kota Madinah ini. Alhasil, maka Rasulullah memerintahkan kaum muslimin mengepung, kaum muslimin yang ada di kota Madinah mengepung Bani Nadir dari kaum Yahudi ini. Dan konon kabarnya Bani Nadir ini kaum yang sangat luar biasa. Mereka punya persenjataan yang lengkap, bahkan digadang-gadang tidak mungkin rasanya Rasulullah, bahkan mereka menantang dari Allah pun tidak mungkin rasanya datang azab, saking mereka pede dan percaya dirinya. Nah, kalau kita lihat di ayat kedua ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Allah mengatakan dan menegaskan, jadi di saat tadi terjadi pengepungan, dialah Allah Subhanahu wa taala yang nanti, atau karena ini sudah terjadi, yang telah mengeluarkan Bani Nadir, orang-orang dari kafir, dari kelompok ahlul kitab, dari kampung mereka. Artinya pengepungan ini berhasil, tapi Allah di awal ayat langsung mengatakan huwallazi akhrajal ladzi. Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengambil peran ini, yang mengeluarkan orang kafir dari kampungnya di awalil hasyr, mulai dari semenjak pengepungan. Allah kemudian menjelaskan, ma dhanantum ayyakhruju. Pada saat itu kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah mengira akan mampu mengalahkan Bani Nadir ini. Ma dhanantum, tidak ada terbayang akan mampu mengalahkan orang Yahudi ini. Saking kuatnya, lengkapnya persenjataan, dan digadang-gadang yang paling kuat. Wa dhannu annahum, bahkan jangankan Rasulullah dan mereka dan para sahabat, maksudnya orang Bani Nadir sendiri mereka mengira, orang Yahudi mengira, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah,
Jangankan dari Muhammad dan para sahabatnya, dari Allah pun mereka bisa berlindung. Ini perkiraan mereka. Namun di ayat 2 ini Allah langsung mengatakan, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Kaum muslimin, Allah katakan di saat Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang mukmin ni ragu ni, bisa nak kita ngalahkan orang Yahudi ni? Orang Yahudi terlampau pede juga ni, yakin sekali dia. Fa'atahumullah, maka Allah turunkan, Allah datangkan sesuatu dari tempat yang tidak siapa-siapa mengira. Apa itu? Pertama, faqadhafa fi qulubihimur ru'b. Kalau di ayatnya disebutkan wa qadhafa, dibisikkan oleh Allah, dibuat perasaan Bani Nadir ini, orang Yahudi ini, muncul ar-ru'ba, rasa takut. Tiba-tiba muncul rasa takut. Dan diakibatkan rasa takut ini, apa yang terjadi? Pendek ceritanya, kita singkat saja. Akhirnya mereka menghancurkan rumah mereka sendiri. Apa? Kenapa? Karena mereka tidak mau rumah dan yang mereka miliki ini nanti diambil oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka hancurkan sendiri, bahkan mereka bawa pergi ke tempat lain, pintu-pintu rumahnya, jendela-jendela rumahnya, supaya tidak dimiliki oleh kaum muslimin. Lalu yang hebatnya, selain mereka menghancurkan rumahnya sendiri, Allah tetap di sini mengatakan yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Mereka kalah dalam hatinya, lalu ia hancurkan rumah-rumahnya dengan tangan mereka sendiri dan dengan tangan orang-orang beriman. Di sini Allah menunjukkan bahwa sahabat Rasulullah bersama Rasulullah dalam keadaan belum ada keyakinan untuk menang, tapi ada sur'atul ijabah, ada bersegera untuk menjawab panggilan Allah, yaitu menaklukkan Bani Nadir. Ndak pra kalau bahasa awaknya, ndak lamu-lamuna metong kekuatan godo. Rasul-rasuli kemanang wak bola. Di rasul-rasul tadi itu ndak jadinya. Berbeda dengan Rasulullah dan sahabatnya, wa aidil mu'minin, mereka mengambil sikap mengepung kaum yang katanya kuat tadi ini, dan Allah jadikan mereka termasuk orang yang Allah pilih. Fa'tabiru ya ulil absar, maka kata Allah, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal. Pertama, dari ayat kedua ini, bahwa ternyata permusuhan dengan Yahudi ini adalah permusuhan jangka panjang dan berulang. Saat ini, sebelum 7 Oktober kemarin 2023, ketika Tufanul Aqsa terjadi, orang Palestina menyerang Israel, itu semenjak 77 tahun yang silam belum pernah terjadi. Yang namanya Palestina duluan nyerang kepada Israel itu belum pernah. Yang ada, Israel selalu menyerang Palestina. Dan bahkan negara-negara Arab melakukan normalisasi, meminta dukungan militer kepada Israel. Karena apa? Karena takut dengan Iran dan sebagainya. Tapi hari itu 7 Oktober kaum muslimin membuktikan, dan ini sekaligus menunjukkan izzah, adanya kepercayaan diri. Jika kaum muslimin percaya dengan Allah, dengan harga dirinya, maka insyaallah Allah bersamanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.